Selamat pagi anak-anak yang Pak Guru kasihi. Pada hari ini pelajaran PPKN yaitu penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai sila ke-1 sampai dengan ke-4 Pancasila. Ya, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nilai-nilai sikap sesuai butir-butir sila kelima Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, anak-anak, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Ya, perlu diingat ya. Misalnya contohnya hak untuk belajar, hak untuk menggunakan fasilitas umum, atau hak untuk memilih sebuah pekerjaan. Nah, sebelum kita menuntut hak, kita harus menjalankan kewajiban kita terlebih dahulu. Misalnya, untuk mendapatkan hak menikmati lingkungan yang bersih dan sehat, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Kita akan melihat contoh budaya antri sebagai karakter bangsa Indonesia ya. Video pembelajaran di bawah ini kita lihat ya, budaya antri. Apa yang harus kita lakukan antara hak dan kewajiban di dalam budaya antri ini, kita lihat video pembelajaran di bawah ini. Kereta api adalah urat nadi kehidupan di kota-kota, termasuk di Indonesia. Jaringan perkereta apian terhubung dengan sangat efisien, sehingga berkereta telah menjadi pilihan. Terlebih di Jakarta, yang mana sangat identik dengan kemacetan lalu lintas dan lalu lalang orang-orang dari berbagai suku. Banyak orang dari berbagai penjuru kota di Indonesia berbondong-bondong datang ke Jakarta karena bagi mereka, Jakarta adalah kota serba ada. Hal ini menjadi sebab Jakarta menjadi kota yang penuh dengan hiruk-pikuk dan keramaian. Orang menyebutnya kota metropolis. Karena kemacetan lalu lintas dan keramaian serta hiruk-pikuk itulah, pada akhirnya orang-orang di Jakarta selalu terburu-buru dalam melaksanakan kepentingan mereka. Sehingga budaya antri menjadi semakin tidak berfungsi lagi. Kami mengambil kasus pada budaya antri di stasiun komuter lain. Betapa sulit budaya antri ini melekat di negeri kita tercinta, terlebih di Jakarta. Semua berebut ingin didahulukan, tidak ada yang sabar dan tertib menunggu giliran. Sangat berbeda dengan di Jepang, yang mana penduduknya sudah sangat terbiasa dengan antri. Jepang selalu menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menerapkan budaya antri. Jepang sangat menghormati hak orang lain, dan mereka tidak pernah menyerobot saat mengantri di tempat umum, baik di kereta api, di pusat perbelanjaan, bahkan untuk masuk ke dalam bis pun mereka antri. Bahkan tanpa adanya pembatas khusus atau petugas yang mengatur antrian, mereka sudah bisa mengatur barisan lurus ke belakang. Itulah mengapa Jepang lebih maju dari negara kita. Antri bukan soal kecil semata, tapi menggambarkan karakter suatu bangsa, bahwa mengedepankan moral, sopan santun, dan etika adalah hal utama dibandingkan kepintaran semata. Namun sekarang, semenjak adanya e-tiket di kereta, budaya antri di Jakarta lebih bisa dimaksimalkan. Hal ini terlihat dari jajaran barisan orang-orang yang hendak membeli tiket, dan juga ketika orang-orang hendak memasuki peron, terlihat tidak ada yang menyerobot masuk ke dalam, karena mereka harus antri tap-in tiket terlebih dahulu. Di sini dapat dilihat perbedaan sebelum dan sesudah pemerintah mengeluarkan e-tiket. Orang-orang menjadi lebih tertib dan mengutamakan budaya antri. Ini yang seharusnya menjadi pemandangan di Jakarta sebagai kota metropolitan. Ya, anak-anak, selanjutnya untuk video berikutnya kita akan melihat karakter atau penanaman nilai-nilai sila kelima Pancasila, yaitu yang kedua, tidak bergaya hidup mewah dan tidak bersifat boros. Di sini kita akan melihat tentang cara video penghematan energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyimak video pembelajaran di bawah ini.
Akhirnya bisa pulang ke rumah juga. Eskul hari ini lama banget. Hah? Mama dan Papa lagi ada urusan keluar kota. Berarti malam ini berdua lagi sama Reno. Hah? Reno? Reno? Dek, kamu di mana? Loh, adik kemana sih? Kok TV-nya nggak dimatiin? AC juga masih nyala, padahal gak ada orang. Apa Reno masih di kamar mandi ya? Reno? Ih, ya ampun Reno. Hah? Ih. Loh kak, kenapa dimatiin? Tadi kamu nonton TV sambil nyalain AC ya? Oh iya kak, kenapa? Dimatiin dong TV sama AC-nya kalau udah nggak dipakai. Iya kak, lupa. Hah? Astaga, apalagi sih kak? Kamu nyalain apa aja sih? Itu komputer, 3DS, speaker, charge HP, charge lampu emergency. Mending kamu tidur deh. Udah jam segini juga. Listrik rumah boros banget kalau kamu seperti ini. Loh, jangan kak, aku lagi dengerin musik. Kalau mau dengerin musik ya dengerin aja. Tapi nggak perlu nyalain semua peralatan elektronik di rumah, Reno. Duh, kakak bawel banget ih. Gimana gak bawel kalau kamu kecil-kecil udah boros kayak gini? Alah, gitu kan yang penting udah bayar kak. Mikirnya jangan gitu, kalau dibiarin bisa-bisa. Hah? Tuh kan, mati lampu. Kok aku yang disalahin? Ih, Hah? Hai. Halo Lala, halo Reno, aku Egi. Lagi pemadaman listrik kan? Sabar ya, sambil nunggu. Tahu gak alasannya kenapa ada pemadaman listrik? Emang kenapa? Listrik yang kita gunakan setiap hari itu berasal dari sumber daya alam yang terbatas dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkannya secara alami. Penggunaan yang berlebihan akan membuat persediaan sumber daya alam cepat habis. Coba bayangkan, seandainya semua orang di bumi setiap hari menggunakan listrik secara berlebihan seperti Reno tadi, sumber daya alam yang menjadi bahan terciptanya listrik menjadi habis. Reno jadi tidak bisa bermain game, tidak bisa menonton TV, tidak bisa menyalakan AC di saat panas, tidak bisa makan es krim karena kulkas tidak dialiri listrik. Saat malam juga tidak akan ada lampu untuk menerangi rumah Reno. Hayo, serem kan? Oh, jadi begitu. makanya Reno, lain kali yang nggak perlu dimatiin aja. Iya kak, maaf, Reno tidak tahu. Makanya, kalian juga harus menghemat energi ya, supaya sumber daya alam tidak cepat habis. Gimana caranya Egi? Ajarin dong. Iya nih Egi, Reno butuh nih yang kayak gini. Bleh. Hah? Ih kakak. Hahaha, sudah. Caranya menghemat energi mudah kok. Kalian bisa mulai dari yang paling kecil. Pertama, mematikan peralatan elektronik yang tidak dipakai. Kedua, mencabut stop kontak. Selain menghemat energi, dengan mencabut stop kontak yang berlebihan dapat mengurangi potensi kebakaran. Oh, itu kakak tuh habis pakai air dryer sering dibiarin gitu aja. Hahaha. Kamu tuh. Lalu apa lagi Egi? Ketiga, mengatur pemakaian peralatan elektronik. Ih, Keempat, mengganti peralatan elektronik dengan yang ramah lingkungan. Nah, yang ini nanti sampaikan ke papa mama ya. siap bos Egi. Semakin banyak yang menghemat energi, maka bumi juga akan semakin terjaga karena sumber daya alamnya tidak cepat habis. Oleh karena itu, Reno dan Lala juga harus bisa membagikan informasi mengenai pentingnya menghemat energi ke teman-teman yang lain. Nah, anak-anak, mari jaga bumi kita mulai dari diri kita sendiri dan mulai dari sekarang dengan menghemat energi yang kita gunakan sehari-hari. Ya, anak-anak, untuk penerapan nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila, yang ketiga yaitu suka bekerja keras. Kita akan menyaksikan tentang video berikutnya, yaitu tentang suka bekerja keras. Ya,
Kita lihat di sini ada seorang anak kecil yang di luar dugaan kita mampu mengangkat benda-benda yang berat. Di sini yang kalau kita lihat ini sepertinya karung-karung yang berisi arang kayu sepertinya ya. Ini lumayan berat, ini harusnya diangkat oleh orang-orang dewasa, tapi dia membantu keluarganya untuk mengangkat karung-karung yang lumayan berat ini. Dari sini kita juga melihat contoh tentang bekerja keras. Setiap manusia pasti menginginkan dapat hidup lebih baik dengan cara bekerja. Bekerja keras artinya bekerja tanpa mengenal lelah atau tidak mudah menyerah. Termasuk di dalamnya jika anak-anak sedang mengerjakan hal-hal tugas dari sekolah ya, kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Belum apa-apanya kalau dibanding pekerjaan yang anak kecil ini lakukan kan. Ya, bekerja keras sudah terbukti memberi hasil yang terbaik. Misal seorang atlet berprestasi yang harus berlatih setiap hari tanpa mengenal lelah. Seorang petani yang berpanas-panasan membajak sawah, atau seorang pedagang sayuran yang menjual sayuran sejak dari pagi sekali ya. Jadi hasil yang baik tidak mungkin diperoleh dengan cara bermalas-malasan ya, ingat itu. Hasil yang baik tidak mungkin diperoleh dengan cara bermalas-malasan. Hasil yang maksimal hanya bisa diperoleh dengan usaha, kerja keras, dan diiringi dengan berdoa. Ya, kita lihat berikutnya, yaitu penerapan nilai-nilai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menghargai hasil kerja keras orang lain. Salah satu bentuk penghargaan terhadap hasil karya orang lain dengan cara merawat, mengagumi, membeli karya tersebut ya. Contohnya itu beberapa hal. Terus kita juga menghargai apa yang sudah sahabat-sahabat kita lakukan, memberikan semangat ya, memberikan dukungan. Kita akan melihat video singkat nih tentang menghargai hasil kerja keras orang lain. Ya, kita lihat akan ada semacam lintasan lari. Nah, dimulai lari 4 orang, 3 orang mencapai finish, 1 orang ada di paling belakang. Yang di paling belakang ini merasa kayak menyesal, merasa dirinya gagal. Tetapi 3 orang salah satunya mulai memberikan semangat. Kemudian datanglah juga orang kedua memberikan semangat, spirit, agar kamu sudah memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin belum menjadi terbaik, tapi itu sudah hebat. Ya. Orang yang ketiga juga memberikan apresiasi yang semangat, ayo kita semangat gitu. Nah, akhirnya mendapatkan pikiran yang positif untuk menghadapi balap berikutnya gitu ya. Ya, anak-anak dengan menghargai hasil kerja keras orang lain juga memberikan support semangat kepada orang-orang yang membutuhkan. Anak-anak bisa melakukannya, memberikan semangat kepada sahabat kita, kepada orang tua, kepada teman-teman kita ya. Kita harus bisa menjadi semangat, memberikan semangat sebagai bentuk menghargai hasil kerja keras orang lain. Ya, selanjutnya anak-anak, tugas PKN hari ini, berikan pendapatmu tentang video pembelajaran pertama, video pembelajaran kedua, video pembelajaran ketiga, dan video pembelajaran keempat. Tulis di buku latihan PPKN, setelah itu foto kirim ke WA wali kelas 6. Selamat mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ingat, kerja keras sebagai kunci sukses dalam kita mendapatkan hasil yang terbaik. Tuhan memberkati.